Kenangan tentang Sir Alex Ferguson dalam dunia sepak bola memang tak pernah ada habisnya. Selain rentetan piala yang berhasil didapat serta kumpulan kesatria yang telah bekerja sama dengannya, Fergie juga sesekali pernah menimbulkan momen tak terduga dalam sebuah pertandingan. Tepat pada tahun 2011 lalu, ketika Manchester United berhadapan dengan Arsenal, Fergie tampak tak terlalu keberatan bila setan merah harus tersingkir dari Piala FA. Pasalnya, pada pertandingan melawan Arsenal di kompetisi tersebut, dia enggan menurunkan pemain andalan semacam Ryan Giggs hingga Paul Scholes sejak awal. Fergie memang bertujuan untuk tidak langsung menurunkan kedua pemain tersebut karena MU harus berhadapan dengan Marseille di kompetisi Liga Champions Eropa. Sementara itu, para pemain andalan lainnya tengah mengalami masalah hingga membuat mereka tak mampu turun berlaga. Sementara itu, Arsenal yang baru saja kalah dari Birmingham di final Piala Carling, serta baru saja tumbang dari FC Barcelona di ajang Liga Champions Eropa, sangat bernafsu untuk memetik kemenangan. Menurut Arsene Wenger, laga ini juga seharusnya dianggap penting oleh Ferguson. Akan tetapi, dia tidak memahami mengapa Fergie menggunakan formasi aneh yang sebelumnya telah dibocorkan oleh BBC. Di babak perempat final Piala FA yang digelar di Old Trafford tersebut, Arsenal menurunkan skuad terbaiknya seperti Thomas Rosicky, Laurent Koscielny, Marwan Chamakh, Andre Arshavin, hingga Robin van Persie. Di susunan formasi seberang, MU yang terlihat tak terlalu bernafsu menurunkan 7 bek sekaligus dalam satu laga melawan tim yang kita tahu punya kekuatan besar. MU besutan Sir Alex Ferguson saat itu menurunkan 7 bek sekaligus. Di posisi penjaga gawang, Edwin van der Sar tetap menjadi andalan. Sementara itu, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Chris Smalling hingga Wes Brown menempati kuartet di lini belakang. Lebih maju lagi ada nama Fabio dan Rafael yang menempati posisi winger. Padahal seperti yang kita tahu, kedua pemain kembar itu memiliki posisi asli sebagai seorang bek sayap. Bergeser ke tengah, ada nama Darren Gibson yang memang berposisi asli sebagai seorang gelandang yang ditemani oleh John Osea. Dengan susunan formasi kedua tim tersebut, praktis banyak yang menganggap bila Arsenal akan mampu memenangkan pertandingan. Mereka dinilai bakal melenggang mulus ke fase selanjutnya setelah hanya akan dihadapkan dengan formasi eksperimen Sir Alex Ferguson. Namun siapa sangka bila ternyata MU malah yang berhasil mengambil alih pertandingan. Pada laga itu, Robin van Persie beberapa kali mencoba untuk menjebol gawang Manchester United. Dia menjadi pemain yang memang luar biasa pada laga ini. Namun Van der Sar yang berdiri di bawah gawang MU juga tampil lebih superior dari siapapun. Dia berhasil menggagalkan peluang Arsenal secara bertubi-tubi. Bahkan Robin van Persie pun dibuat frustasi menyusul tak kunjungnya gol yang ia nanti. Di sisi lain, meski diisi dengan nama yang tak seharusnya, MU malah berhasil memanfaatkan berbagai peluang. Dalam hal ini, skuad asuhan Sir Alex mengandalkan kelincahan dan kecepatan duo kembar Fabio dan Rafael. Dua pemain tersebut sukses memberi ancaman menakutkan bagi para barisan belakang tim meriam dengan tusukan maut serta umpan silang yang sulit dihentikan. Pada menit ke-27, setelah tandukan Javi Chicharito hasil dari umpan Wayne Rooney digagalkan oleh Manuel Almunia, Fabio yang menerima bola tepisan sukses menceploskannya ke dalam gawang. MU pun unggul 1-0. Tertinggal, Arsenal terus meningkatkan intensitas serangan. Semua pemain berjibaku untuk menyamakan kedudukan, namun seperti yang sudah dijelaskan, Edwin van der Sar tampil begitu gemilang. Tak ada satupun yang mampu menggetarkan gawangnya. Keasikan menyerang di babak kedua Arsenal malah kembali kecolongan. Tepat di menit ke-49, Rooney berhasil memanfaatkan kecerobohan bek Arsenal yang pada momen tersebut dia berhasil menceploskan bola ke dalam gawang melalui tandukan yang sangat brilian. Setelah laga tinggal menyisakan beberapa menit lagi, Paul Scholes dimasukkan Sir Alex, namun mendapat ganjaran kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras. Usai momen tersebut, tidak ada lagi gol yang tercipta.
Yang tersisa hanyalah kenangan luar biasa yang akan membuat nama Sir Alex terus diagungkan sebagai salah satu yang paling jenius sepanjang masa. Mengomentari formasi aneh yang diturunkannya itu, Sir Alex mengaku tidak ingin mengambil resiko. Dia memang sengaja menyimpan sejumlah pemain andalannya untuk bisa berlaga di kompetisi Eropa. Aku tak bisa mengambil resiko dengan memainkan Scholes dan Giggs karena pertandingan Liga Champions Eropa. Itu adalah pertandingan penting bagi kami, dan jika kalian melihat cedera di barisan gelandang, kami harus mengubah rencana dan menemukan ide baru untuk menjaga energi kami. Apa yang telah dilakukan Fergie ketika itu memang layak disebut sebagai salah satu karya terbaiknya. Pasalnya, formasi aneh itu sama sekali belum pernah dilatihkan sebelumnya. Fakta gila itu diungkap langsung oleh kiper Manchester United yang tampil luar biasa, Edwin van der Sar. Van der Sar ketika itu mengaku terkejut dan bingung mengapa bisa Fergie berani menurunkan 7 bek sekaligus di laga yang sejatinya penting untuk dimenangkan. Ini adalah tim yang belum pernah kami lakukan di latihan, apalagi dimainkan di sebuah laga. Aku sempat berdiskusi dengan Patrice Evra di mobil saat perjalanan ke Old Trafford sehari sebelum laga mengenai tim itu. Beruntung, keraguan semua orang atas formasi gila Sir Alex itu terjawab. Bagaimana menurut kamu, football lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.